Hentikan mobilku di pinggir jalan beberapa meter dari rumah Diana. Dari sana aku melihat ada kesibukan yang cukup ramai di halaman rumah itu. Aku mengintai, memantau dari dalam mobilku. Ya bentakku kehilangan kontrol diri. Dendam. Bab ke-19. Hilang kontrol. Hari ini sudah pas seminggu aku berada di kampung. Aku sibuk merenovasi rumah ibu yang awalnya masih terbengkalai. Kamar dan ruangan aku tambah ke belakang dan samping. Atap yang bocor aku ganti berikut plafon dengan bahan lebih baik. Saat ini, para tukang masih bekerja. Aku ingat bahwa aku harus kembali ke Jakarta. Sejak berada di kampung, aku jarang mendapat telepon dari Diana. Entah karena dia sibuk atau sudah melupakan diriku begitu saja. Itu tidak boleh terjadi. Diana harus selalu tergila-gila kepada diriku karena masih banyak warisan Indrawan yang aku incar, dan akhirnya aku memutuskan untuk balik ke Jakarta siang ini juga. Kia, kakak harus balik ke Jakarta. Masa cuti kakak sudah habis. Ucapku berbohong kepada Saskia yang tengah sibuk membuatkan minuman untuk 10 orang tukang yang tengah bekerja memperbaiki rumah ibu. Iya kak. Sampaikan salam Kia kepada Bang Indra. Katakan terima kasih atas kiriman uang yang sangat banyak ini. Sahut Saskia polos. Iya Kia, nanti kalau rumah dan toko sudah jadi, mulailah berbelanja agar toko sembako cepat dibuka. Gunakan uang sebaik mungkin supaya tidak sia-sia. Kataku memberikan arahan. Aku memang menyerahkan uang sebesar 500 juta kepada Saskia, yang sebagian digunakan untuk merenovasi rumah dan membuat toko sembako di depannya. Separuh lagi untuk mengisi toko tersebut. Sudah mau berangkat, Bang? Tanya Neni yang tiba-tiba muncul dari belakang. Neni membawa satu nampan pisang segar yang kelihatannya sangat enak. Aku mencomot sebuah pisang tersebut, lalu memasukkan ke mulutku. Iya Neni, baik-baik di rumah bersama ibu dan Saskia. Aku akan usahakan bisa pulang tiap bulan habis gajian. Bohongku lagi kepada istriku itu. Neni mengangguk dan beradu pandang dengan Saskia. Lalu mereka bertukar senyuman bahagia. Mereka tentu mengira aku sudah menjadi karyawan kantor yang sukses seperti yang pernah mereka lihat dalam sinetron di TV tetangga. Jadi, balik ke Jakarta, Sony? Tanya Ibu Nibrung setelah Neni berlalu membagikan pisang kepada para tukang yang sedang bekerja. Aku menganggukkan kepala lalu menyalami ibu. Sony besok sudah masuk kerja, Bu. Aduh, aku terpaksa bohong lagi, bahkan kepada ibuku sendiri. Kalau seandainya ibu tahu aku berbohong, sudah barang tentu aku mendapat jatah pukulan gagang sapu 10 kali. Karena ibu selalu menghukum anaknya yang berani berbohong selama ini. Tapi karena aku sudah resmi menjadi murid Indrawan, makanya aku harus meninggalkan ajaran ibu yang sudah kuno. Baik-baik bekerja, Sony. Kejujuran harus selalu dibawa dalam melakukan apapun. Nasihat ibu membuat telingaku berdenging. Iya, Bu. Sony mengerti, Bu. Jawabku cepat sebelum ibu menceramahiku lebih lanjut. Aku masuk ke mobil diantar Neni dan Saskia juga ibu. Diva terlihat tenang dalam gendongan Neni. Sebelum masuk ke mobil, aku mencium pipi Diva. Lalu aku berangkat dilepas lambaian tangan mereka. Perjalanan ke Jakarta cukup panjang. Aku sengaja tidak memberitahu Diana kalau aku pulang hari ini. Ini semua aku lakukan untuk melacak situasi karena aku sedikit heran melihat perubahan sikap Diana yang tidak lagi rewel menelponku setiap saat. Aku sampai di komplek perumahan Diana sekitar pukul 8:40 malam hari. Aku sengaja memberhentikan mobilku di pinggir jalan beberapa meter dari rumah Diana. Dari sana aku melihat ada kesibukan yang cukup ramai di halaman rumah itu. Aku mengintai dari jarak agak jauh. Beberapa orang aku lihat mondar-mandir membawa kursi dan tenda. Ada juga yang membawa hiasan dan bunga. Sepertinya akan ada pesta, tanyaku di dalam hati. Apakah Shanum atau Diana yang menikah? Lanjutku pada pertanyaan part kedua. Kalau Shanum yang menikah, mengapa Diana tidak mengabari aku? Apakah menurut mereka aku tidak penting untuk tahu? Gumam hatiku geram. Tapi aku masih memantau dari dalam mobilku. Aku tidak mau mereka tahu kalau aku sudah berada di situ.
Tak lama kemudian aku melihat Shanum bersama seorang pria yang aku lihat di kafe seminggu yang lalu. Mereka terlihat akrab dan mesra, seakan tengah berbahagia. Aku menebak mungkin mereka akan melangsungkan pertunangan. Oh, itu tidak boleh terjadi. Aku harus menghalangi siapapun masuk ke dalam keluarga ini yang akan membahayakan semua rencanaku. Aku memajukan mobilku dan perlahan masuk ke halaman rumah yang luas. Aku turun dan beberapa orang yang ada di sana memandangku dan memberikan senyuman. Aku tidak melihat istriku Diana. Shanum dan seorang pemuda di sampingnya tidak melemparkan pandangan ke arahku. Mereka berdua asyik bermesraan tanpa memperdulikan kehadiranku. Aku diperlakukan tak lebih dari hantu yang kasat mata. Hatiku panas dan geram. Suasana terasa sangat kaku, namun aku berusaha tenang dan santai. Untuk menghilangkan kekakuan itu, aku sengaja mengobrol dengan beberapa orang yang sedang mengantarkan kursi. Sudah terbawa semua? Tanyaku sok tahu padahal hatiku bingung. Entah acara apa yang akan dibuat di rumah itu. Hampir semua, Om. Besok tinggal mendekor, dan lusa acara sudah bisa dilaksanakan. Jawab lelaki yang aku ajak bicara tadi. Bagus. Kita mau acara berjalan lancar dan sempurna. Ucapku sengaja meninggikan volume suaraku. Hal itu aku lakukan tentu untuk memancing Diana keluar dari rumah. Kamu sudah pulang, sayang. Akhirnya Diana yang kutunggu-tunggu muncul juga. Aku menghadiahkan senyum termanis, namun palsu untuknya. Diana menghampiriku dan membimbing aku masuk. Aku merangkul bahunya sembari melangkah masuk ke dalam rumah. Aku langsung menggiring Diana masuk ke dalam kamar karena hatiku pengen cepat tahu acara apa yang akan digelar di rumah itu. Lusa pesta perkawinan Shanum akan digelar sederhana, sayang, lapor Diana begitu kami duduk di sisi tempat tidur. Sebegitu tidak pentingkah aku di rumah ini, sehingga untuk acara penting ini aku tidak diberitahu. Ucapku dengan suara tinggi. Diana terlihat kecut dan salah tingkah. Rencananya, aku akan memberitahumu malam ini. Tapi kamu sudah muncul tanpa memberitahu kepulanganmu. Aku hanya tidak ingin mengganggu kesibukanmu, sayang. Ucap Diana, berusaha menjelaskan. Sesibuk apapun aku, kau harus memberitahuku kalau Shanum akan menikah. Sekarang, akulah ayahnya yang akan menentukan pantas atau tidak pantas seseorang menjadi menantuku. Jawabku terdengar sangat bijak. Aku menatap Diana yang terlihat serba salah. Shanum sudah dinikahkan seminggu yang lalu. Lusa hanya acara selamatan kecil-kecilan saja. Tambah Diana makin ketakutan. Apa? Shanum sudah menikah? Teriakku. Ternyata benar-benar marah. Ada rasa tidak rela dan sakit di hatiku, entah apa alasannya. Iya, sayang, karena Shanum sudah hamil lebih 1 bulan. Jadi, tidak bisa ditunda lagi. Duar. Ucapan Diana kali ini benar-benar seperti ledakan halilintar di telingaku. Shanum hamil. Otakku langsung menghitung jarak antara kejadian di gudang itu sampai sekarang. Waktu aku menggauli Shanum, aku tahu pasti bahwa anak itu masih perawan. Kalau dia hamil, besar kemungkinan kalau itu adalah darah dagingku. Aku kalut dan berdiri, lalu berjalan mondar-mandir di kamar dengan tangan mengepal. Aku khawatir kalau Shanum melahirkan anak perempuan dan kalau itu darah dagingku. Itu artinya pemuda tadi akan menjadi bapak tirinya. Bisa jadi nanti anakku akan diperkosa pula oleh bapak tirinya seperti apa yang aku lakukan kepada Shanum. Sayang, panggil Diana terlihat bingung melihat sikapku yang kalut. Diam, bentakku kehilangan kontrol diri.